Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, ketua pimpin doanya. Baik, sebenarnya kita mulai berbicara pada hari ini langkah baiknya kita berdoa. Doa dulu lah. Doa sedikit. Baik, absen dulu ya. Hidayatul, Hadir Pak. dan Nikola, Hadir Pak. Mukri Ahmad Daulay, Hadir Pak. Ramadhani, Hadir Pak. Radi Rama, Hadir Pak. Doni Sins. Sakit Pak. Bolos Pak. Oh, Bolos apa sakit? Tadi nampak di ini lagi minum cola-cola. Alfa aja. Iya. Alfa. Baik, ketua Randi, boleh minta tolong hapusin? Boleh Pak. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang seni grafis. Materi apanya? Seni grafis ya, grafis. Grafis. Jadi apa itu grafis? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Mukri? Yang berhubungan dengan cetak mencetak Pak. Benar. Yang lain ada? Pak. Ya, Dani. Sampel penyamper Pak. Benar. Ada lagi? Baik. Ada benar semua tadi ya. Jadi grafis itu adalah seni grafis termasuk karya seni trimatra. Trimatra ini dua dimensi. Dua dimensi. Jadi dua dimensi itu trimatra. Trimatra itu bahasa keren itu, bahasa keren kan. Jadi katanya dibuat untuk mencurahkan ide atau gagasan. Jadi mencurahkan. Jadi ini kayak apa? Kayak kita lagi curhat. Misalnya curhat habis makan Indomie, terus Indomie tumpah, curhat. Terus ada yang habis main game kalah, curhat. Itu dia. Dengan emosi tadi kan curahan emosi dengan menggunakan teknik cetak sehingga memungkinkan pelipat gandaan karyanya. Jadi ini mencurahkan karya. Jadi emosi atau pencurahan kita itu sejalan karena kita ekspresi kita dalam berkarya itu ya. Istilah seni grafis. Jadi grafis ini pun ada istilahnya juga, grafien. Ini bahasa yang lebih keren lagi. Tadi trimatra, ini grafien. Ini dari bahasa apa ini? Bahasa Yunani yang artinya menggambar atau menulis. Jadi untuk itu karena dia menggambar, Bapak minta dulu ada yang bisa gambarkan apa dulu? Karena dia menggambar tadi kan, gambarkan dulu persegi panjang. Gambar dulu. Randi, gambar dulu persegi panjang. Benar. Ya. Terima kasih kepada Randi. Bapak menyuruhkan yang menggambar karena untuk memulai sebuah ide atau memulai sebuah karya kita itu harus punya gagasan. Ini persegi panjang ini kita bisa buatnya bermacam-macam. Misalnya yang terpikir-pikir di anak-anak sekarang misalnya punya HP di rumah. HP bentuknya persegi kan. Misalnya persegi. Selain persegi kita bisa melihat rumah atau mobil
mobil, misalnya rumah, kan dia dasarnya begini, nah, dia tinggal begini, ini udah jadi rumah. Padahal tadinya kita awalnya menggambarkan persegi. Nah, bisa juga seperti bentuk bulat atau segitiga. Nah, jadi misalnya kita punya dasar begitu ya. Jadi misalnya kan kita kalau misalnya pergi ke sekolah, kita kan pergi ke sekolah kan nggak langsung kita bangun tidur langsung ke sekolah. Kita pasti harus memakai seragam. Seragam itu kita memakainya dari dasar dulu, bukan langsung pakai pakaian luar baru pakai pakaian dalam. Itu Superman namanya itu. Jadi jenis teknik. Jadi grafis juga punya jenis-jenis. Itu pertama jenis cetak tinggi. Cetak tinggi ya. Cetak tinggi. Jadi ini misalnya ini kan contohnya gambar Menara Eiffel, Monas. Ini ada Menara Kembar, yaitu piramida. Ini semuanya termasuk bangunan tinggi. Jadi contoh cetak tinggi ini bayangkan saja yang tinggi-tinggi seperti itu. Jadi cetak tinggi menggunakan list acuan atau alat cetak yang akan menghasilkan gambar bagian yang menonjol. Menonjol itu dia muncul. Seperti itu. Lanjut, ini seperti ini contohnya ya. Contohnya seperti ada gambar permukaan, terus ditorek atau dicongkel, nanti gambarnya itu kita timpa pakai kertas. Seperti ini hasilnya. Gambar apa itu? Gambar daun. Berikutnya cetak dalam. Itu cetak dalam seperti balikan. Ada kalau kita tinggi berarti ada yang dalam, karena seperti kita ada orang buat bangunan, pastinya sebelum membuat bangunan yang tinggi pasti dia membuat fondasi dulu. Fondasi itu kan digali dulu, dia harus ada yang mendalam dulu. Dalam itu merupakan bagian dasar seperti itu. Jadi cetak dalam adalah cetak yang menggunakan tulis dalam atau bagian yang menyerap tinta. Jadi karena bangunan tadi dia memasang fondasi itu menyerap dari semen, batu, air, sehingga adalah terjadi kerangka yang kokoh dan kuat seperti itu. Ini contohnya. Ini dia bagian dalam, cetak dalam ini karena ini tadi untuk menyerap, untuk menyerap cetakannya seperti itu. Ini contoh cetakannya ini. Lanjut cetak datar. Cetak datar adalah cetak yang menggunakan tulis datar dengan prinsip saling menolak. Kalau tadi tinggi dan dalam, ini ada mendatar. Mendatar, bayangin saja garis. Saya garis tidak tinggi, tidak dalam, alias datar. Jadi datar itu seperti misalnya kita menyoret-nyoret tangan terus tempelin ke ke kertas, ada capnya. Itu dia bagian datar. Seperti ini. Ini tadinya ini permukaannya datar ini. Datar diberi tinta atau warna terus dilapis. Seperti itu. Cetak saring. Saring. Jadi Bapak mau nanya nih, kira-kira di rumahnya ada saringan? Ada. Randi di rumahnya saringan apa yang ada? Saringan teh. Saringan teh. Randi, Dani? Saringan Indomie. Saringan Indomie. Mukri? Saringan main cepat saja. Baik. Tadi kan contoh saringan tadi ya. Itu saringan ini cara kerjanya sama seperti yang tadi. Kenapa kita taruh ruang Indomie atau apa? Kalau kita tuang ke saringan, pas kepiring itu kenapa nggak ikut Indominya, yang itu cuma airnya doang seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena golongannya Pak. Kori-kori Pak. Kori-kori. Jadi kalau kita ngomong tadi kan ada hasil terakhirnya nanti itu, yaitu kita makan
dari hasil saringan tadi. Nah, sama seperti ini. Ini dia kan ini masih cat campuran dia ini. Itu kalau yang ini menyaring itu seperti ini. Nah, ada hasil terakhirnya. Nah, contohnya itu bisa kita lihat pada saffron. Ini cetak saring ini bahasa kerennya saffron. Nah, kita ini kan punya ada anak-anak semua punya apa di rumah, punya kaos. Nah, contohnya seperti Randy dulu. Kaos di rumah gambar apa? Power Rangers Pak, Warnanya apa itu? Mystic Force Pak. Mystic Force itu teruskan apa itu? Dani. Benrok jadul, Pak. Benrok jadul apa itu? Wih, Pak. Oh, kenal berarti sama Mamang Freddy? Kenal, Pak. Kenal. Mukri, kaosnya gambar apa di rumah? Gambar kepala Mr. Bean, Pak. Kalau Mr. Bean ya. Badannya mana? Oh, badan karikatur, Pak. Oh, karikatur berarti. Ananda, kaosnya gambar apa? Gambar kucing, Pak. Kucing. Kucing apa itu? Kucing bola. Masih hidup kucingnya? Dan baru. Dia maru. Pikli, kaosnya gambar apa di rumah? Pak. Apa itu? Tidak, Pak. Oh, masya Allah. Metal halal ya kan? Nah, itu semua contoh apa tadi? Sablon. Nah, itu pada kain. Ada juga pada kain seperti kain. Ini kain spanduk. Ini contohnya untuk seperti berjualan. Nah, ini biasanya di rumah makan. Tadi kan kaos, ini rumah makan. Tapi cara apa yang tadi sama itu ya, sama-sama mencetak. Bedanya digital, ada manual seperti itu. Seperti ini, toko Jaya Abadi. Nah, ini untuk toko tadi mau makan. Jadi sama fungsinya ya. Sekian. Dari yang Bapak jelaskan tadi ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Cukup Pak. Oh, cukup. Baik Bapak simpulkan aja ya. Jadi seni grafis itu adalah seni menggambar dengan teknik mencetak yang berupa 2 dimensi. Itu cetaknya tadi cetak tinggi, cetak datar, cetak dalam, cetak saring. Jadi untuk contoh-contohnya seperti tadi ada bisa anak lihat seperti pada kaos seperti itu kan. Jadi sekian yang Bapak jelaskan untuk materi ini. Kedua, boleh bimbing doa untuk tutup. Baik, terima kasih Pak. Sebelum kita menutup pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, berhubung ini pertemuan terakhir, jadi untuk minggu depan kita UAS ya, kita ujian akhir. Jadi untuk itu Bapak harap anak-anak semua memahami materi ini karena ini juga berguna nanti. Misalnya ada yang mau kerja jadi buka sablon seperti itu. Ini dasarnya dulu, tapi untuk biar berdasar ini sangat berpengaruh. Jadi karena ini materi terakhir, jadi untuk itu Bapak inilah mungkin kan kita pertemuan terakhir. Jadi untuk itu Bapak undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, habis ini mata pelajaran apa? Bahasa Jerman Pak. Bersama Pak Jordi. Oh, Kumis peta, Pak. kumis peta. Bapak itu punya kumis. Punya, Pak. Oh, Bapak kira ada gitu. Jadi itu ya, tunggu gurunya. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.